Tapi gue enak aja, orang kok pada kayak, oh bikin, apalagi The Athletic tadi yang ngomong, CR, apa ya, dia ada bandingin CR sama Matthew Upson, apa, fat, red, orange, bastard gitu. Red, orange, sama dia bilang gitu kan. Lu gak usah ikut campur sama olahraga dah, dia bilang gitu. Kita ini yang tadinya nggak kenapa-napa, maksudnya tim Amerika gitu kan, malah jadi dibenci gara-gara lu. Jadi dia debutnya di stadion itu. Oh ya? Last match-nya juga stadion iya. Oh, baru tahu gue. Iya. Iya. Oh. Dia di press conference dia ngomong gitu juga, gue mulai di stadion ini, gue pensiun di stadion ini. Ini mulai apa? Timnas maksudnya? Iya, timnas, debut timnas ya. 2010 gitu ya? Dia di lawan Amerika juga di stadionnya itu debutnya pertama. Oh. Bisa gitu. Welcome guys to our channel The Gear the Great, masih bersama gue Arnold dan masih sama gue William. Ya, kita masih di edisi spesial World Cup dan kali ini ya dari beberapa pemain Newcastle ya. Ya, ada yang beruntung dan tidak beruntung ya. Kita sekarang kan jadi fase apa? Mau ke 16 ya, mau ke 16. Ya kan, mau ke 16 besar kan? Mau ke 16 besar. 8. Hah? Iya, sekarang lagi pertandingan 16 besar. Kan? Iya kan, lagi pertandingan 16 besar. Tinggal sisa siapa tuh apa? Argentina sama Kolombia. Argentina, Mesir, Kolombia, Swiss, tinggal doang, selebihnya udah lewat. Nah, gitu. Dari ya ada yang beruntung, tadi gue bilang ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung kan. Yang beruntung ternyata adalah yang lupa Tim Lions. Iya, Tim Lions dan Burn itu dia Inggris melaju lagi habis menang lawan Meksiko. Gue demen banget tuh menang lawan Meksiko tuh, gila tuh, seru tuh nonton itu. Bakal ketemu Norway nantinya ya, Inggris. Terus yang kurang beruntung sepertinya kapten kita kurang beruntung nih, Bruno gagal penalti, lu bisa-bisaan gagal penalti, tapi ya iya juga sih. Tapi ya gimana ya? Tapi dia yang dibilangnya sih, aku nggak tahu ya, hoki lah, itu mah balik lagi ke mental kan. Tapi ya menurut lo itu salah satu faktor gagal ya Brazil nggak tuh? Andai dia masuk mungkin hasilnya berbeda kali ya. Kalau menurut gue Brazil kalah kemarin ya kalau misalnya penalti Bruno masuk ya pasti lalu kan mental naik dong. Mungkin pertandingan berubah, bisa jadi dia bakal menang kali ya, walaupun Haaland kegilaan sih, jago ya sih, mungkin juga ujung-ujungnya Norway yang menang, tapi nggak tahu lah. Tapi itu penalti itu menentukan banget sih buat lu maksudnya naikin mental kan. Dan Bruno gagal mengambil tuh. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, seingat gue ya, kayaknya Bruno tuh gak pernah ngambil penalti dah di Newcastle deh, setahu gue sih. Oh gitu? Iya. Nah, anehnya kenapa Ancelotti pakai dia gitu? Lu ada Vini. Iya, tapi iya kan? Di interviewnya, di press post conference ya, dia bilang tuh Vini man bukan top 5 dia buat ngambil penalti. Kenapa dia punya datanya, kayak gue baca juga. Iya kan? Gue nggak tahu sih. Ya gue nggak pernah, jarang sekali gue nonton Madrid tanding ya. Agak nggak mudah ketemu gue sampai ngambil penalti. Masa sih Vini nggak ngambil penalti itu Madrid? Misalnya yang sekarang Mbappe ya. Waktu zaman Ancelotti Benzema ya. Iya juga ya. Masih Modric juga. Iya juga ya. Ini jarang sih. Tapi itulah makanya itu lucunya yang menurut gue tuh Ancelotti kenapa memutuskan untuk pakai Bruno buat ngambil penalti, which is di Newcastle kagak pernah juga. Kalau pernah juga, aduh jarang banget deh. Tapi seingat gue sih nggak pernah. Yang ngambil penalti ya dulu ya Isak, Gordon, Trippier sebelum ngambil malah. Udah kayaknya. Ya kalau ada penalti doang kali baru ikutan. Waktu mah ada. Ya mungkin kalau adu penalti 5 penendang mungkin Bruno masuk lah. Tapi ya gitu, makanya ya aneh juga sih kenapa Ancelotti bagi dia buat ngambil penalti. Tapi ya udahlah ya, masih udah jadi bubur kan. Ya kan yang kedua yang tendang sini Neymar kan tuh sampai itu kan sempat bacot-bacotan dulu tuh. Iya. Ya sudahlah, Brasil agak nggak nyangka sih gue langkahnya terhenti di sini. Tapi lo tau fun fact-nya lagi, gue juga baru sadar. Fun fact-nya itu ternyata si Brasil nggak pernah menang sama Norway. Dari tahun 98. Antara seri kalau nggak kalah. Di World Cup 98 tuh sama menang 2-1 zamannya Tore André Flo. Iya, makanya ini kan comeback pertamanya juga Norway kan di Piala. Iya, cuman memang Norway juga jarang banget sih main Piala Dunia sih. Tapi abis itu maksudnya ada berarti friendly lah apa segala macam gitu, nggak menang.
seri kalah. Ya emang Aneh juga sih. udah musuhnya, kryptonite-nya Brazil kayaknya. Iya, nggak sangka ya bisa begitu ya. Tapi sudahlah lewat. Tapi ya itu Nextnya, ada. Norway, berarti ketemu sama Inggris. Ini ada satu fun fact lagi. Akhirnya si Neymar juga ini nih pensiun tuh. Iya, Neymar pensiun. Yalah Neymar. Ya udahlah mau gimana lagi kan. Tapi Neymar orang banyak yang perdebatkan harusnya nggak dibawa. Kenapa nggak bawa Joao Pedro ya kalian? Iya. Ya kan, ya lebih susah kan, ikonik ya, ikonik mungkin Ancelotti punya, ya dia Last ada dance, gunanya last lah, dance. bukan antara last dance kalau nggak ya mungkin ya malu buat bangkitin motivasi di dressing room, bisa jadi kan, kayak gitu. Tapi minimal dia sadar juga lah dia bukan pemain utamanya kan. Iya, cuma dia sadar dia bukan pemain utama. Minimal Gitu. itulah. Iya. Tapi itu fun fact juga, satu fun fact lagi si Neymar ini ada fun fact menarik loh. Oke. Jadi dia debutnya di stadion itu. Oh ya? Last match-nya juga stadionnya iya. Oh, baru tahu gue. Iya. Iya. Oh. Dia di press con-nya dia ngomong gitu juga, gue mulai di stadion ini, gue pensiun di stadion Ini ini. mulai apa? Timnas Iya, maksudnya? timnas, debut Oh. timnasnya. 2010 Oh, gitu ya? dia di lawan Amerika juga di stadion itu debutnya pertama. Oh, Bisa gitu ya. segitu ya? Fun fact yang menarik Iya, kan. iya. Oke, ya sekian yang untuk Brazil Brazil. Norway ya. Semoga dendamnya si Bruno bisa dibalasin Denver karena ketemu nextnya. Iya. Denver dengan Inggrisnya yang which is kemarin menang sama Meksiko. Nah itu, lu nonton nggak sih yang Meksiko? Gue jujur nontonnya highlight doang ya. Gua Tapi nonton. di highlight udah seru juga sih gue lihat. Nonton itu, gila itu ya. Bukan salah, mungkin ya. Itu, gue nonton seumur hidup gue nih. Semenjak gue ngefans Inggris dari dulu, kayaknya ini yang gue greget benar menang dan gue seneng banget tuh dia menang tuh. Ya. Bukannya kayak gimana, kayak Meksiko tuh kayak tai menurut gue pendukungnya sepanjang berisik banget, sepanjang nonton. Asal dapat bola Inggris fans Meksiko. Kedengeran banget ya, padahal di TV kan nonton. Kenceng bener tuh lu bayangin kalau lu main tapi emang stadion itu mematikan sih. Kayaknya bener lah gila sih itu stadion. Dengan apalagi tuan rumah main ya, pendukung segitu banyak, pendukung Inggrisnya suprit doang, semua pendukung pakai baju hijau semua, di dulu tiap bawa-bawa dihuin, itu orang pada suara kagak habis-habis sih, 90 menit begitu terus, mampus lu ke bawa bola tuh, syukurin, gue seneng banget itu, ya gue memang fans si Lion ya, bodo amat lah ya kan, terus ya cuman ya kembali terus si udah bantu tuh wasitnya, menurut gue sih wasitnya berat sebelah, menurut gue karena di luar kartu merah ya, kalau kartu merahnya si Jarel Kwanza itu fair lah, emang dia salah tackle lah itu kan. Iya. Cuman yang lain banyak lah keputusan menurut gue tuh wasitnya kayak berat sebelah, kasar pada Meksiko, walaupun nggak sekasar Paraguay nih, tapi cukup kasar lah mainnya. Terus si siapa Declan Rice, entah kenapa gue agak bingung tiba-tiba pagi-pagi ada kartu kuning, kenapa gitu kan, kan. Terus sama si penaltinya Harry Kane yang tendang kaki, bukan dia masuk apa yang di Meksiko dapat penalti itu juga kan 50-50 kaki, gimana lu bisa kita kasih penalti sih kayak itu udah titipan kartel lu tahu udah atau gimana lah. Ya kan gitu. Tapi at least menang ya, walaupun gila. Iya, tapi itu 10 orang terus ya memang Meksiko nyerang terus dan Pickford-nya on fire tuh kemarin tuh. Iya, gila Pickford. Sundulannya si Jimenez tuh buset itu sih. Kalau kiper biasa muat itu. Pickford on fire dan gamblingnya Tuchel, bukan gambling sih, emang taktiknya dia masukin Denburn, nah itulah gunanya Denburn, kenapa dipilih Denburn daripada Maguire, karena tinggi dan berani, udah gitu deh, ya mungkin berani sama Maguire juga berani lah, tinggi, jadi pas si Messi main bola lambung semua, kena dia, kalah semua sama Denburn, ya si Messi Jimenez salto kan Denburn 2, asik, itulah gunanya dia. Akhirnya dia main di saat yang tepat juga. Iya, akhirnya dia main di saat yang tepat. Jadi dia kan nanti gue kan follow tuh IG-nya Denburn kan, dia bilang nih unforgettable match perdana gue buat World Cup dengan hasilnya kayak gini gitu. Iya lah, Denburn. Nah, ternyata dia dipakai dan berguna juga, bagus lah. Mungkin fun fact juga tuh di pertandingan kemarin ya. Apa? Henderson. Oh iya tuh. Ada aja itu. Awkward cederanya tuh. Itu ada slow motionnya tuh, lu lihat gak slow motionnya? Serem loh. Iya.
Tangannya bengkok, gila jatuh begitu ya, bisa begitu tangannya bengkok loh. Soalnya buset, bisa begitu. Ada banyak korban patah-patahan di event kali ini nih. Tapi ya itulah Henderson, padahal masih kepake kan sebenarnya kan. Dia kan masih suka dipakai juga, dimainin maksud gua masih Tuchel kan biasanya. Buat super sub. Jadi ya rugi juga tuh, lumayan lah satu pemain berkurang lagi tuh jadinya tuh untuk next match. Ya tapi tadi masih tinggalin di Meksiko tuh kan, di rumah sakit. Iya, sesuai lah, tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Jadi ya kita walaupun dia juga ya nggak bakal main juga kan, kalau saya nggak harap apa juga kayaknya nggak bakal diintiin lah, nggak bakal dimainin lah, semua. Ya, oke. Satu langkah lebih dekat lagi nih, coming home nih. Iya, betul. Kita lihat apakah Inggris yang waktu berhasil masuk ke final. Mudah-mudahan lah ya. Oke, next kita ada pertanyaan untuk pemain Newcastle sih udah habis ya, cuma tinggal Denver doang sisa, udah nggak ada lagi ya kan. Ya, tapi kalau kita mau bahas sisa pertandingannya yang agak-agak menarik ya, Prancis Paraguay, itu lu nonton apa enggak? Enggak, gua liat highlight doang untuk Paraguay. Nah itu kan yang ramenya adalah, dibilangnya Paraguay tuh kasarnya tim terkasar di Piala Dunia lah kasarnya lah, langsung gara-gara Mbappe bersuara. Kenapa tuh? Gua agak nggak mudah tuh gue cerita itu. Jadi Mbappe tuh nge-tweet itu lah setelah pertandingan selesai kan, dia bilang kata-katanya dia nge-tweetnya, kalau kalian bermain kotor, kami juga bisa bermain kotor. Dia nge-tweet gitu lah setelah pertandingan selesai lah. Indikasinya pasti karena dia merasa dikasarin sama Paraguay, dan semua orang yang gue lihat sih pada mayoritas bilang gitu lah. Paraguay banyak kacau banget ya, terlalu tarkam lah bahasanya. Nah, somehow nyampe ke senatornya si Paraguay itu, ada tuh cewek tuh, jadi dia langsung nge-tweet bales gitu. Tapi dia nge-tweetnya rasis gitu. Si senator Paraguay ini? Iya. Oh gitu? Iya. Buset, kepala bener ya. Makanya dia mau ngebelain pemain Paraguay tapi sambil dengan cara seperti itu tuh, dia langsung rame tuh. Mbappe balas lagi, balas tweetnya dia bilang apa, gue lupa, intinya adalah lu kayaknya nggak layak dia jadi senator lah, intinya dia. Oh gitu. Karena cara lu jawabnya gitu lah. Ada aja ya, jadi politik ya, mau ikut ke olahraga ya. Makanya saya tuh kaget tuh, heboh banget. Malah lebih heboh itu dibanding pertandingannya. Karena secara pertandingan gue sih kayak ya jauh dari Prancis yang pada umumnya ya. Prancis yang kita tahu di beberapa match sebelumnya kan gacor banget lah, mainnya cantik banget lah. Tapi yang kemarin sih ya udah gitu aja, biasa aja. Iya, gue nonton highlight doang sih, kayak Prancis dia mau kasarin balik kan gitu kan, kayak lu bisa main kasar, gue juga main kasar nih, gitu kan. Nah itu. Sampai itu gue baca apa si Deschamps ya bilang apa? Dia ada pergantian pemain, dimasukin badannya gede-gede semua buat lindungin Mbappe. Dia dimasukin tukang pukul dari Prancis. Iya, ya itu karena gue yang kacau. Pantesan Jerman kalah. Bisa jadi gara-gara itu juga kali kemarin. Iya. Nah tapi ya Prancis tapi akhirnya tetap lolos juga sih. Jadi ya next bakal ketemu Maroko. Kanada kemarin. Ya itu pertanyaan ya. Udahlah ya. Itu udah terlalu. Tuan rumahnya udah gugur semua. Kanada udah KO, Meksiko KO, USA juga KO. Barusan yang tadi nih. Iya. Ya tapi USA juga agak menarik tuh ceritanya tuh. Iya. Segitu ya, walaupun ya kartu merahnya ya. Kartu merah disuspend dulu, bisa gitu. Iya. Menarik ya. Dan fun fact-nya kan yang udah di-spill sama presidennya sendiri. Ada itu presiden. Iya, bisa begitu. Masa bisa presiden Donald Trump? Jalur presiden. Iya, pakai jalur presiden. Sempet dicengin sama itu, gue baca ya situ lah. Press conference-nya Inggris tuh, yang Meksiko Tuchel kan. Dia nanya, lu pendapat lu gimana gitu soal kartu merah Balogun yang tiba-tiba bisa disuspend gitu kan. Dia jawabnya lucu juga sih. Emang nggak ya? Ya nggak tahu dia bilang, kalau bisa gitu, gue juga mau mau lapor PM-nya Inggris, suruh lapor ke FIFA nih, kartu kuningnya ada karena atau kartu merahnya Kwanza, di appeal dong.
gitu. Iya. Misalnya kan kalau si Amerika bisa begitu, ya kita bisa dong. Ya, semua tim harusnya bisa dong, kenapa enggak? Ya, betul, ya. Apa dia bilang, ya, jawaban netral tuh Chelsea, I'm not the right person for you to ask me that kind of question, I don't know kan. Iya lah, jawaban netral aja ngomongnya. Iya, cuman yang udah nyentil dikit lah. Iyalah, kok bisa begitu sih, aneh FIFA mah, ada aja kadang. Oke, ya udah ya, semakin kelihatan korupnya FIFA ya begitu deh tuh. Iya. Yang Kacau lah. dirumor-rumorkan. Untung ya udah kalah ya udah lah, bye-bye lah, pulang ke sono lah. Amerika lah, nggak pulang sih, nggak kemana-mana kan. Jadi penonton sekarang jadi penonton Jadi aja. penonton nih. Ya itu satu fun fact yang amazing. Lu tau nggak, cuman ini yang agak lucu nih. Tadi gue ya itu scroll kan IG, ada inilah kayak ada fans Amerika, dia kesel banget sama Donald Trump. Dia bilang gini nih, lu apa fat red orange bastard gitu. Red orange sama dia bilang gitu kan. Lu nggak usah ikut campur sama olahraga dah, dia bilang gitu. Kita ini yang tadinya nggak kenapa-napa, maksudnya tim Amerika gitu kan, malah jadi dibenci gara-gara lu. Jadi the whole world is gonna hate us because of you, gitu. You every decision you make ujung-ujungnya kacau dah, apapun itu. Iya sih, lu pikir benar juga. Iyalah. Tadi kan nggak tahu ya, maksud gua mungkin kebanyakan orang kan pada kagum, wah Amerika hebat juga kan. Iyalah, bisa lolos sampai segini kan, hebat juga. Gara-gara kasus itu kan jadi kayak tai ya gitu kan. Ini apaan sih gitu kan, jadi nyumpain Amerika kalah kan. Jadi ini gara-gara Donald Trump geblek ya. Iya juga sih. Masalahnya kan kejadian ini kan di World Cup udah sering terjadi. Yang apes, tim yang apes juga ya udahlah nggak lapor apa-apa ya, terima nasib aja kan. Nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya lah dulu Lampard golnya dianulir segitu besar kesalahannya juga nggak kenapa-napa. Nah ini lagi kartu merah bisa di-revert, aneh bener sih. Ya makanya itu. Iya. Mungkin yang lebih better kalau saya kemarin sih Balogun-nya tetap nggak mau main kali itu mungkin. Ya, bener iya. Ada bilang gitu, lu jangan main mendingan ya kan, daripada lu rusak gitu kan. Berkeru aja kalau dia main. Iya, dia main kan. Ya udahlah. Udah pulang. Amerika udah kalah, syukur kali ada seluruh gitu. Ya sudahlah yang itu kita lewatin. Lanjut next lagi pertandingan. Satu lagi yang seru di pertandingan semalam juga tuh tadi pagi itu. Spanyol lawan Portugal. Oh, Spanyol Portugal tuh. Pertandingannya sebenarnya sih nggak seru, B aja boring tuh. Agak boring tuh pertandingannya tuh. Ya udahlah, cuma pada akhirnya kalah Portugal kan, Spanyol menang. Mikel Merino yang golin tuh mantan Newcastle tuh, Mikel Merino tuh. Terus udahlah akhirnya selesai udah tuh CR sampai World Cup ini 2026 ya. Gitu. Udah pensiun ya, udah akhirnya. Tangis-tangis dan banyak yang kayak ngambil kesempatan supaya kayak CR nangis, CR ini apa segala macam, Girigono, bla bla bla. Tahu ya, gue sih nggak respect lu, maksudnya nggak respect lu sama orang-orang kayak gitu lo. Kayak lu nyari exposure, lu ngikut gitu, orang pada serang Ronaldo semua, lu ngikut serang Ronaldo semua, kayak mencari exposure banyak lah. Yang gitu, apalagi gue enak sama ini nih apa? Dulu tuh gue follow IG-nya di Athletic, karena dia banyak main bola kan. Cuman karena dia sekarang nih mau nyokin CR bener, gue jadi males, gue jadi unfollow. Gue bukannya nih disclaimer, gue bukannya fans CR, sumpah gue bukan fans CR. Gue sebetulnya sama CR gue bodo amat lah ya, itu orang memang jago gitu. Gue mau fansnya Alan Shearer lah, gue mau fans Alan Shearer, gue bukan fans CR sama sekali, gue nggak fans CR gitu kan. Kalau lu tanya gue GOAT siapa aja, GOAT-nya Ronaldo Nazario, bukan Ronaldo ini gitu kan. Gitu. Tapi gue enak aja, orang kok pada kayak, bikin, apalagi di Atletik tadi yang ngomong, CR, apa ya, dia ada bandingin CR sama Matthew Upson, pemain Inggris. Iya, tahu gue. Back. Kalau nggak dia pernah golin di knockout stage sampai gitu. CR nggak pernah golin di knockout stage kalah sama Matthew Upson, itu tuh tolol ya kan? Maksud gue, gara-gara itu tuh, gue unfollow tuh, ini tai, gue kagak demen berita kayak gini, maksudnya Atletik kayak gitu kan, banyak berita lainnya bagus, cuman lu gitu amat sih sama segitunya mau nyerang orang lah gitu, apa sih, bagaimanapun dia CR coy. Dia tuh telah menghibur kita berapa tahun gitu loh, maksud gue kan. Iya, terlepas mau dia nggak dapat ya Pildun kayak
gol Ballon d'Or kalah sama Messi kayak segala macam. Tapi lu set tuh CR coy gitu kan. Respect dikit lah gitu kan maksud gue. Tetap legend lah. Legend lah, umur 41 kayak gitu ya. Buat apa sih lu kayak ngeceng-ngecengin gitu tau gak soalnya. Ya tapi ya balik lagi, itu mungkin tim-tim yang anti ya, banyak. Itu juga salah satu pundit kita yang terkenal. Pulang. Tuh gue juga ada tuh. Kamu lihat tuh. Nggak usah gitu-gitu amat kali gitu kan. Gue tahu lu bukan fans CR mungkin. Lu mungkin benci banget CR, lu selalu menjago-jagokan Messi. Nggak usah gitu-gitu amat lah, elah gitu kan maksud gue. Bagaimanapun loh coy, nggak ada dia tuh agak hampa kali bola berapa tahun ke belakang, terutama era 2000-an ya. Gila. Gitu kan? Dekade dia berdua. Iya, dia sama Messi tuh benar-benar menghiasi kita loh, sama Neymar lah ketiga. Gitu, menghiasi sepak bola loh tahun 2000-an loh. Sampai sekarang bisa dibilang 20 tahun, udah respect dikit lah, terus buset dah, orang masih ngecengin dia, gue agak heran sih terus terang. Apa sih segitu amat gitu kan? Itulah. Ya, tapi harapannya kan kemarin kalau fun fact lagi satu menarik, The Simpsons nggak dia kan? Iya kan? Berarti The Simpsons gagal nih sekarang. Ngaco kan? Portugal Meksiko kan ngagak sampai dua-duanya, iyalah. Memang kali Portugal dan Meksiko bisa final. Ya, Portugal mungkin masih ada harapan, Meksiko sih kayaknya enggak lah ya, dari awal kayak nggak mungkin lah. Walaupun kemarin menang lawan Inggris juga nggak tentu menang main yang lain lah Meksiko mah. Makanya, tapi ya itulah banyak ini ya, banyak prediksi yang gagal nih. Iya. Kemarin Belanda dikira bakal juara, Belanda tidak berhasil. Ini juga Simpson nggak berhasil juga. Jadi oke lah. Kalau untuk Ronaldo sih ya udahlah, gue respect aja sama dia juga. Respect lah, Ronaldo gila lu. Top lah. Ya, kalau banyak orang yang bilangnya sih ini salahnya banyak nih. Pelatihnya juga kurang mantap nih, si Roberto Martinez. Emang gak kompeten katanya. Yang gue baca-baca dia aja sebelum di Portugal ngelatih Belgia. Iya. Belgia aja dengan squad emas, generasi emasnya juga rusak sama dia katanya kan. Nggak jadi apa-apa juga kan, nggak berhasil. Ya mungkin satu dia. Iya sih, gue juga agak ke faktor pelatih sama ini ego masing-masing kalau gue bilang. Kenapa lu lihat ya Argentina, kenapa jago, Messi jago, Argentina sebenarnya si B aja, Messi dong jago kan? Iya. Karena itu dulu ada yang ngomong, siapa gue lupa lah. Argentina tuh bermain untuk Messi. Iya. Bener. Itu kelihatan banget. Dia klop kan. Portugal tidak bermain untuk Ronaldo katanya. Nah, klop itu. Iya. Bener. Lah, di match-nya aja kan, yang match kemarin yang tadi pagi tuh lawan Spanyol aja. Udah banyak yang tweet ini Ronaldo adalah salah satunya pemain di lapangan yang paling jarang terima bola. Iya. Nggak ada yang mau ngoper loh. Itu trio emasnya Portugal tuh, Bruno Fernandes lah. Siapa lagi tuh, Vitinha lah, masih apa sih, John Neves apaan trio emas? Wah, kagak ada mas-masnya perasaan, ngoper juga kagak kayaknya, selalu ada ya kan, bukan yang gue belain Ronaldo, kagak sih, cuma maksud gue siapapun deh, saya karena lo taruh sono dah, lu kalau lu mainnya kayak gitu masa aja lu kagak ngoper, kagak ngapa-ngapain, udah jelas juga semua itu berganti-ganti. Emang lu ngaklop aja satu tim kayaknya, entah itu salah instruksi dari pelatih atau memang pada ego semua. Ya udah jadilah begitu, kayak Inggris zaman dulu tau gak sih? Lu punya squad bintang, Lampard, Gerrard, Beckham segala macem, ngaklop, ya rusak juga lah. Iya, strikernya Rooney, mana nggak jadi apa-apa kok. Inggris tahun berapa tuh, 2010, 2000 berapa lah itu, squad emas tapi begitu nasibnya. Gitu. Itulah, ego tinggi susah ya, mesti cari pelatihnya kayak Ancelotti. Iya, pelatihnya nggak bisa rangkul juga menurut gue sih. Si Roberto Martinez, sebenarnya Roberto Martinez juga dari dulu ya begitu aja lah, nggak ada prestasi yang membanggakan juga dari dulu mah Roberto Martinez. Kan di IPL juga kan ya, Everton ya sempat ya? Everton lah Roberto Martinez. Iya, B aja lah Roberto Martinez mah. Gitu. Ya, kita sudahlah, kamu sedikit tentang out of topic, sedikit tentang Ronaldo. Ya sekaligus tribut lah, Ronaldo kan terakhir juga lah kita. Iyalah tribut lah, biar gimana kayak respect lah Ronaldo, gila lu. Iya. Ya udahlah kita lihat
Ya minimal dia udah punya banyak gelar lah ya. Iya. Cuma kurang satunya doang lah, nggak apa-apa lah. Tetap masih legend. Iya, masih legend lah. Oke, tadi berarti masih sisa 2 match ya, yang tadi Argentina lawan Mesir sama Kolombia lawan Swiss ya, kemungkinan Argentina sama Kolombia ya kalau juga ya. Kita ngomongin soal Swiss ada ini nih, salah satu pemain yang digosipkan akan merapat ke Newcastle, which is siapa namanya tuh? Johan Masambi. Iya, Johan Masambi. Iya, itu. Ya lumayan gacor sih. Inti sih di World Cup sih dia inti ya, terus dia pemain tengah ya kan. Ya we'll see lah apakah dia akan beneran bergabung ke Newcastle. Johan Masambi ini kayaknya sih ya banyak beritanya udah santer bener kayak tentang kepindahan Johan Masambi ke Newcastle. Dan kembali kita memperkuat lini tengah, which is udah ada hilang 2, hilang 1 berarti itu Tonali, terus Gordon ke sayap ya. Gordon udah dapat penggantinya si Bouzumana Taure, namanya tuh Bouzumana tuh setengah mati berarti bacanya ya kan. Dan si Tonali ini yang which is sudah resmi juga nih ke Spurs nih udah pakai baju deh, udah pakai baju kan. Diganti mungkin dengan si Johan Masambi ini, cuman ya ini masih ya mungkin 90% lah jadi bangga. Tapi gitu. Ada satu lagi tuh ngomongin transfer Newcastle. Pemain Ajax tuh kalau boleh di iya siapa namanya? Lupa Seur tuh apalah gitu. Tapi itu pemain muda tuh baru 18 soalnya. Ya, kita nggak tahu lah itu kalaupun jadi inti atau bukan ya nggak tahu tapi ya itu juga cepat juga loh, tiba-tiba itu juga tuh transfernya. Iya. Yang agak mencemaskan sampai sekarang sih gini. Kenapa itu ngincer tengah mulu ya? Lu nggak pikirin fullback itu ngincer back, which is Livramento cedera mulu, Trippier udah pensiun, udah cabut ke Wolves, Kraft udah cabut, gimana nih? Fullback yang ada nih, Livramento doang nih. Kalau cedera lagi gimana nih? masih nyari-nyari kali belum dapet yang pas. Iya. Tengah lu tadi Seur lah, Johan Masambi lah. Sama striker nih, belum ada berita striker beli yang baru nih Newcastle nih. Dia masih percaya kali. Sama bisa ya. Bisa ada ada. Ya, masih panjang kan, transfer window, World Cup belum kelar. Yang sama ini yang agak cemas ini si Bruno tuh di total Arsenal dulu nih. Arsenal kayak pengen dapetin Bruno atau ya buat backupan sama Declan Rice. Yes. Berarti tapi si Newcastle sih sampai sekarang sih gosipnya sih nggak mau lepas ya. Gitu ya iyalah mati lo lepas Bruno lo gila ya kan. Lagi-lagi ke Bruno-nya, asal Bruno-nya juga nggak mau rusuh ya. Iya. Semoga aja dia masih mau stay kan. Kalau nggak kan ya gitu lagi, ujung-ujungnya tuh drama lagi ntar tuh. Iya. Mau lah, gue yakin Bruno nggak bakal pindah musim ini at least. Musim depan nggak tahu. Ya mungkin dia ya udah lu gua tahan musim lagi, musim depan gue udah lu cabut dah kayak gitu kali. Mungkin nggak tahu dah ya. Gitu. Oke. Tapi kalau itu dari transfer ya, guys. Untuk transfer baru segitu aja. Iya, baru gitu doang sih. Johan Masambi, si siapa tuh Steur itu dari Ajax itu yang santer buat masuk, yang santer keluar ya Bruno tadi ke Arsenal. Sama gosip-gosip miring lah, nggak tahu lah yang Livramento ke City lah, Luis Hall ke MU lah, yang itu sih ya tahu deh, belum ada yang gimana-gimana banget kan gosipnya. Ya itu masih simpang siur lah, tapi kita nggak tahu. Karena nih mungkin next udah ada lagi nih, kita next shoot udah ada official lagi ya. Iya. Mungkin ya. Itu sih lah. Tapi yang pasti ini next kita shoot lagi, kita udah tahu nih hasilnya. Apakah Inggris lanjut lagi? Apakah Inggris lanjut sampai ke semifinal atau udah pulang? Semakin dekat lah, gue yakin pasti nyampe semifinal. Harus nyampe. Oke, yes. Ya dari kalian ya. Oke. Kalau ada saran, kritik, atau apapun, please support channel kita supaya kita bisa terus berkembang, supaya makin semangat juga nih bikin channel bagi soal Newcastle nih kan. Yes. Daripada lu pada nontonin channel bola yang lainnya kan bosen nih, Newcastle aja. Iya, oke deh guys. Oke. See you on our next episode. Bye, lads.